Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Rizky, mahasiswa Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai teknik sampling dan uji hipotesis. Video ini dibuat untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Statistika Pertanian. Lalu, PPT atau presentasi ini dibuat oleh 5 orang anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Alif Muhammad Rizky, saya sendiri. Lalu yang kedua ada Alifah Safa Maharani. Yang ketiga ada Dinda Aulia Reta Adisti. Yang keempat ada Isnaini Hoiria. Dan yang kelima ada Nilanian. Dalam membahas teknik sampling dan uji hipotesis pada PPT kali ini, penjelasan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama akan membahas mengenai tujuan, yang kedua akan membahas mengenai teknik sampling, lalu yang ketiga membahas mengenai data, keempat uji hipotesis, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, PPT ini didasari dari jurnal. Nah, jurnal tersebut ialah jurnal yang membahas mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi petani terhadap produksi usaha tani sawi. Kasus Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Maleran, Kota Medan. Jadi, PPT ini memiliki acuan atau mengacu kepada jurnal ini. Selanjutnya ialah tujuan. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi, baik itu umur petani, tingkat pendidikan petani, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, dan tenaga kerja serta modal. Nah, di sini kita harus mencari tahu apakah faktor-faktor tersebut memengaruhi produksi sawi di daerah penelitian. Selanjutnya yang kedua ialah untuk mengetahui berapa pendapatan bersih usaha tani sawi petani. Maksud saya berapa pendapatan bersih petani dengan usaha tani sawi di daerah penelitian. Lalu yang ketiga ialah untuk mengetahui kontribusi pendapatan usaha tani sawi terhadap total pendapatan keluarga petani di daerah penelitian, yaitu di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Maleran, Kota Medan. Selanjutnya ialah teknik sampling. Pada penelitian kali ini, teknik sampling yang digunakan ialah teknik simple random sampling, yang mana pengambilan sampelnya ini dilakukan secara acak. Adapun jumlah populasi di daerah penelitian, yaitu di Kelurahan Terjun, berjumlah sebanyak 128 KK maksud saya. Nah, dari 128 kepala keluarga ini dalam penelitian diambil sampel sejumlah 30 petani atau 30 responden. Nah, pengambilan sampelnya sendiri itu berdasarkan karakteristik petani di daerah penelitian yang menjadi gambaran umum. Nah, jadi diharapkan para responden yang diambil ini mampu mewakilkan gambaran besar petani-petani yang ada atau keseluruhan petani-petani yang ada di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Maleran, Kota Medan. Yang selanjutnya ialah data. Pada jurnal kali ini, data yang digunakan ialah data primer. Data primer tersebut diambil dari wawancara 30 orang petani tadi atau 30 orang responden. Lalu datanya juga bersifat kuantitatif. Selanjutnya, data yang terdapat pada jurnal diantaranya ialah data karakteristik petani, di mana data karakteristik petani ini berisi 11 data turunan. 11 data turunan itu adalah umur,
tingkat pendidikan, pengalaman, maksud saya pengalaman berusaha tani, yang keempat biaya tenaga kerja, yang kelima jumlah tanggungan keluarga, yang keenam luas lahan usaha tani, yang ketujuh modal, yang kedelapan pendapatan usaha tani sawi, yang kesembilan adalah pendapatan usaha tani non sawi, lalu yang ke-10 adalah pendapatan non usaha tani, dan yang ke-11 adalah pendapatan total keluarga. Selain 11 data turunan tadi, para peneliti juga mengumpulkan data mengenai data usaha tani sawi per tani per hektar, dan juga data usaha tani sawi per petani per hektar per tahun. Adapun fungsi data-data tersebut dikumpulkan ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap produksi usaha tani sawi. Nah, berikut juga data-data yang berada di jurnal bisa dilihat sekilas. Selanjutnya ialah hipotesis. Jadi pada jurnal yang kami gunakan, rumusan hipotesis ialah H0 itu menandakan bahwa tidak ada pengaruh faktor sosial ekonomi, yaitu baik itu umur petani, tingkat pendidikan, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja dan modal terhadap produksi usaha tani sawi. Sedangkan H1 ialah terdapat atau ada pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap produksi usaha tani sawi. Lalu untuk hipotesis 2 dan 3 dianalisis dengan menghitung pendapatan para petani usaha tani sawi. Selanjutnya pada penelitian kali ini digunakan dua uji, yaitu uji F dan uji T. Di mana pada uji F kriteria yang digunakan ialah ketika F hitung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu kriteria selanjutnya ialah ketika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya pada kriteria yang digunakan untuk uji T ialah ketika T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tetapi ketika nilai T hitung lebih tinggi atau lebih besar dari nilai T tabel, maka hipotesis atau H0 ditolak dan hipotesis 1 atau H1 diterima. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai uji F. Nah, uji F atau sering disebut juga uji ANOVA pada penelitian kali ini menghasilkan F hitung sebesar 203,695, di mana kita tahu bahwa nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan F tabel, yang mana F tabel hanya bernilai 2,89. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian probabilitas dari uji F ini ialah 0,0000, di mana lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,025. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa artinya model regresi tersebut atau uji F tersebut dapat digunakan untuk memprediksi produksi sawi. Lalu bisa kita ketahui juga variabel bebas lama berusaha tani itu disimbolkan dengan X3, lalu luas usaha tani disimbolkan dengan X6, dan juga modal dilambangkan dengan X7. Nah, ketiga variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi sawi atau Y1.
Selanjutnya uji T atau uji koefisien regresi. Nah, jadi pada hasil uji T ini, variabel X3 atau lama berusaha tani ialah min 252,6, di mana nilai T hitungnya ialah min 4,0, maksud saya min 4,300, di mana T hitung ini lebih kecil dibandingkan dari T tabel, yaitu T tabel hanya 2,89 dan probabilitasnya itu juga hanya 0,00, lebih kecil dari alfanya, di mana alfa kali ini bernilai 0,05. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, di mana T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya lama usaha tani berpengaruh terhadap besaran produksi hasil sawi. Nah, selanjutnya ada variabel usaha tani atau X6, di mana diketahui bahwa variabel X6 memiliki nilai T hitung 4,567, di mana lebih besar daripada nilai T tabelnya, yaitu sebesar 2,057. Dan juga probabilitasnya sebesar 0,000, di mana probabilitas juga masih lebih kecil dari alfa yang bernilai 0,025. Hal ini menyatakan bahwa variabel bebas luas usaha tani berpengaruh nyata atau berdampak nyata terhadap jumlah produksi usaha tani sawi. Nah, sehingga kesimpulannya ialah H1 kembali diterima dan HO kembali ditolak. Dan selanjutnya variabel bebas yang terakhir ialah koefisien regresi modal atau X7, di mana X7 ini memiliki nilai T hitung 3,476, yang mana lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 2,052, dan probabilitasnya sebesar 0,002, yang mana juga masih lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,025. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas X7 atau modal berpengaruh terhadap produksi hasil atau produksi sawi. Nah, sehingga kembali lagi ke hipotesis, disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 juga kembali ditolak lagi. Selanjutnya, kesimpulan atau bagian yang terakhir. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa uji serempak, yaitu uji F dan uji T, menyatakan bahwa variabel umur, tingkat pendidikan, lama usaha dan luas lahan usaha, serta modal berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani sawi. Selanjutnya, diketahui bahwa rata-rata pendapatan bersih dari usaha tani sawi ialah sebesar Rp15.866.051. Lalu pendapatan para petani dari usaha tani ini berkontribusi sebesar 66,46% dari total pendapatan keluarganya. Selanjutnya, kesimpulan terakhir, diketahui bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh para petani sawi dalam melaksanakan usaha taninya, baik itu seperti hama dan penyakit tanaman, lalu juga harga jual yang tidak stabil, lalu kekurangan modal, serta kurangnya pembagian pupuk bersubsidi. Mungkin
Itu sekian mengenai materi tentang teknik sampling dan uji hipotesis. Dan berikut ialah referensi yang kami gunakan, yaitu uh, jurnal mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi petani terhadap produksi usaha tani sawi yang memiliki atau penelitian dilakukan di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Maleran, Kota Medan. Jurnal ini dirilis pada tahun 2012. Setelah membahas mengenai teknik sampling dan uji hipotesis, selanjutnya ialah kita akan membahas margin of error. Mungkin kata-kata margin of error sudah sering terdengar di telinga kita semua. Nah, ini uh, contoh ya di mana biasa kita sering mendengar kata margin of error, yaitu di survei, khususnya survei pemilu, karena memang saat ini pemilu sedang gencar-gencarnya ya sepertinya diberitakan. Nah, ini ada dua contoh berita yang menghadir atau menyajikan dua survei dari lembaga yang berbeda. Nah, sebenarnya apa sih margin of error itu? Jadi, margin of error adalah konsep yang menggambarkan mengenai persentase atau nilai kesalahan dalam suatu pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ketika margin of error itu semakin besar, maka semakin jauh sampel dapat merepresentasikan populasinya. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika persentase atau nilai margin of error itu semakin kecil, maka sampel semakin baik dalam mempresentasikan populasinya. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwa nilai atau besar margin of error itu tidak menjamin keakuratan suatu survei, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi margin of error itu sendiri. Dan apa aja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi margin of error itu? Nah, jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi margin of error. Di antaranya adalah pertama ukuran populasi, lalu cara atau teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir adalah jumlah sampel. Jumlah sampel sendiri menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan atau dalam nilai suatu margin of error. Nah, selanjutnya ada contoh soal atau kasus ya. Jadi, pertama itu kita ditanya sebenarnya apakah arti dari alfa sama dengan 5%? Lalu jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, maka tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, jawaban yang pertama ialah alfa sama dengan 5, itu adalah persentase dari margin of error pada pengambilan sampel dalam survei tersebut. Nah, berarti survei tersebut memiliki margin of error itu sebesar 5%. Lalu, pertanyaan selanjutnya, jika diketahui jumlah anggota dari populasi ialah 1000, maka berapakah jumlah sampel yang diperlukan? Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan rumus Lovin, di mana rumus Lovin itu berbentuk atau dirumuskan sebagai N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali alfa pangkat 2. Di mana N sama dengan ukuran atau jumlah sampel, N besar sama dengan ukuran populasi, dan alfa sama dengan margin of error. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui angka-angka dari N besar dan alfa, maka tinggal kita masukkan saja. Nah, jadi maaf, ini ada salah ketik, harusnya ini N kecil ya. Jadi N sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Sama dengan 1000 dibagi 3,5. Hasilnya ialah 286,71 atau dapat dibulatkan menjadi 287. Oke, mungkin sekian materi yang atau presentasi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai uji sampling dan maksud saya teknik sampling dan uji hipotesis, dan yang terakhir ialah mengenai margin of error. Sekian dari saya, atas segala kekurangannya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.